Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 56, Gen seorang istri yang pintar dan seorang ibu yang bijaksana. Ketika dia melihat Haoren dan neneknya di kamar, dia mengkonfirmasi bahwa dia tidak berjalan ke bangsal yang salah. Dia berjalan menuju Haoren perlahan, menoleh ke neneknya di ranjang rumah sakit, dan bertanya dengan lembut, "Nenek, apakah kamu merasa lebih baik?" "Haha, aku merasa jauh lebih baik," jawab nenek. Berbalik, dia bertanya pada Haoren, "Ini." "Ah, dia adalah Zhao Yanzi, gadis kecil yang baru saja aku bimbing. Kamu pingsan tadi malam, dan ibunya membawamu ke rumah sakit," jawab Haoren. Mendengar bahwa Haoren memanggilnya gadis kecil, Zhao Yanzi cemberut enggan. "Jadi, ini penyelamat kecilku." Nenek memandang Zhao Yanzi dengan penghargaan. "Kemarilah dan biarkan nenek melihatmu dengan baik," katanya. Zhao Yanzi mendekati ranjang rumah sakit ketika dia melihat nenek melambai padanya. Nenek menyipitkan matanya yang agak berawan dan mengamati Zhao Yanzi dengan gembira. Setelah dia melihat gadis kecil ini dengan kuncir kuda yang begitu halus dan imut, itu menyentuh titik lembutnya sebagai seorang penatua. Dia dengan lembut membelai kepala Zhao Yanzi dan berkata, "Si kecil ini sangat cantik." Zhao Yanzi tersenyum ketika dia mendengar pujian nenek. Matanya melengkung seperti bulan purnama yang cerah, dan itu membuat nenek semakin menyukainya. "Ren, si kecil adalah penyelamatku. Kamu harus bekerja lebih keras ketika mengajari dia di masa depan." Nenek membelai kepala gadis seperti boneka porselen yang lucu ini dan berkata kepada Haoren. Zhao Yanzi mendengar kata-katanya dan menatap Haoren dengan bangga seolah-olah dia mendapatkan Sang Fang Sword 1. Haoren hanya bisa menganggukkan kepalanya. "Ngomong-ngomong, mengapa kamu di sini?" Haoren memandang Zhao Yanzi dan bertanya. "Aku hanya punya setengah hari sekolah pada hari Jumat. Aku turun lebih awal dan ingin datang untuk melihatnya," kata Zhao Yanzi. Meskipun dia berbicara dengan tenang, Haoren tahu dia khawatir tentang neneknya dan datang menemuinya. Dia memandang Zhao Yanzi dan berpikir, meskipun gadis kecil ini kasar ketika dia berbicara, dia baik hati. "Apakah kamu sudah makan siang?" Haoren bertanya padanya. "Pergi pulang dan makan," jawabnya. "Aku akan membeli makan siang untuk nenek. Apakah kamu ingin aku mendapatkan sesuatu untuk kamu juga?" tanya Haoren. Dia tahu bahwa Zhao Guang punya pekerjaan hari ini dan Zhao Hongyu mungkin sibuk menyambut orang asing. Jika Zhao Yanzi kembali ke rumah sekarang, tidak akan ada apapun baginya untuk dimakan. Zhao Yanzi berpikir sebentar dan meninggalkan ranselnya di kursi di samping tempat tidur rumah sakit. "Aku akan pergi denganmu," katanya. Nenek berbaring di ranjang rumah sakit, mendengarkan percakapan mereka dengan tenang, dan berpikir, gadis kecil ini hebat. Namun, dia tidak pernah bisa berpikir bahwa gadis cantik ini adalah cucunya. Zhao Yanzi dan Haoren turun, berjalan ke restoran dekat rumah sakit, membeli 3 kali makan, dan kembali. Mungkin Haoren terkejut oleh kunjungan sukarela Zhao Yanzi. Dia merasa gadis ini tidak sepenting sebelumnya. Ketika mereka kembali, beberapa perawat berencana untuk mengubah nenek Haoren menjadi ruangan yang berbeda. Itu karena Zhao Hongyu menggunakan koneksi temannya dan berbicara dengan pengawas rumah sakit, dan itulah sebabnya rumah sakit memindahkan nenek Haoren dari bangsal umum ke ruang pribadi terbaik. Haoren dan Zhao Yanzi membantu membawa beberapa barang dan mengikuti perawat dan nenek ke kamar pribadi yang menghadap ke selatan dengan kualitas udara yang lebih baik. Melihat Zhao Yanzi membawa banyak barang di tangannya, Haoren memiliki kesan yang lebih baik padanya. Seorang perawat menarik tirai ke samping, dan sinar matahari yang cerah dari taman di luar segera menyinari seluruh ruangan. Ini jelas salah satu tempat terbaik di rumah sakit. Waktu makan siang, nenek. Setelah neneknya tenang, Haoren membawakan makan siang untuknya. "Kalian makan juga. Jangan kelaparan dirimu sendiri," kata nenek sambil menatap Haoren dan Zhao Yanzi. Dia merasa seperti Zi ini, sebagai murid Haoren, telah membantu lebih dari cukup hari ini. Haoren dan Zhao Yanzi membuka kotak makan siang mereka. Zhao Yanzi sangat menginginkan daging babi yang direbus di kotak makan siang Haoren, jadi Haoren harus memberikannya padanya. Nenek agak bingung ketika dia melihat mereka berkelahi tetapi juga sangat akrab. Setelah makan siang, Haoren meminta perawat untuk mengganti larutan garam dan memperhatikan nenek ketika dia tertidur. Zhao Yanzi akan pulang, tetapi dia tetap tinggal karena dia pikir ruangan ini luas dan nyaman, dan dia mulai mengerjakan pekerjaan rumahnya di sini.
Di meja di depan jendela, tubuh Zhao Yanzi tampaknya menjadi lebih feminin di bawah sinar matahari. Melalui cahaya, kelengkungannya dalam seragam sekolah biru sempurna, dan lengannya di bawah lengan tampak transparan dan lucu. Hao Ren duduk di sampingnya dan menjawab semua pertanyaannya dengan sabar. Tubuh mereka membentuk sepasang bayangan, berpelukan di lantai ruangan. Waktu berlalu, dan Zhao Yanzi menyelesaikan setengah dari pekerjaan rumah akhir pekan dengan bantuan Hao Ren. Beberapa buku pelajarannya masih berada di tempat Hao Ren, dan Hao Ren hanya bisa mengembalikannya kepadanya pada hari Senin. Ah, mereka mengubah kamar, sebuah suara lembut terdengar. Hao Ren dan Zhao Yanzi menoleh dan melihat Zhao Hongyu muncul dalam pakaian bisnis di pintu. "Mengapa kamu di sini, Si?" Dia sedikit terkejut ketika dia melihat Zhao Yanzi. Dari ekspresi Zhao Hongyu, Hao Ren yakin bahwa mengunjungi nenek adalah ide Zhao Yanzi sendiri. Aku datang ke sini untuk mengunjungi nenek Hao Ren." Zhao Yanzi mengemasi pekerjaan rumahnya dan berkata. Zhao Hongyu tersenyum puas. Dia mungkin merasa seolah-olah Zhao Yanzi tiba-tiba tumbuh dewasa. Hao Ren melihat ada banyak buah dan suplemen makanan di tangannya, dan dia berjalan dengan cepat dan berkata, "Mengapa kamu membeli begitu banyak barang untuk kami, Bibi?" "Bukan apa-apa." Zhao Hongyu tersenyum ketika dia meletakkan buah-buahan dan suplemen makanan di dekat lemari di samping tempat tidur rumah sakit. Dia bertanya kepada nenek, "Apakah kamu baik-baik saja?" Nenek Hao Ren tidak membosankan dan tahu siapa Zhao Hongyu dari percakapannya dengan Zhao Yanzi. Dia duduk dan berkata, "Terima kasih telah membawa seorang penatua seperti aku ke rumah sakit kemarin. Jangan menyebutkannya. Itulah yang harus aku lakukan." Zhao Hongyu menjawab dengan jujur. Nenek melanjutkan dan berkata, "Uang untuk rumah sakit." Zhao Hongyu memegang jari nenek dan tidak membiarkannya melanjutkan, "Tolong jangan khawatir." Melihat Zhao Hongyu bersikap sangat sopan tentang masalah ini, nenek merasa tidak enak dan mengulangi, "Tidak, tidak, tidak. Bibi, tolong jangan perlakukan aku seperti orang asing. Kami adalah keluarga," kata Zhao Hongyu. "Keluarga?" Nenek memandang Zhao Hongyu dengan bingung. Hao Ren merasa hatinya baru saja jatuh ke lantai. Bab 57, Seorang Tamu Terhormat. Melihat ekspresi bingung di wajah nenek Hao Ren, Zhao Hongyu tertawa, "Maksudku, Ren telah mengajari si kita, dan kita berkenalan seperti keluarga." "Hehe." Nenek tertawa gembira atas penjelasan ini dan berkata, "Ya, aku tahu. Ren memang memiliki hubungan yang baik dengan si." Wajah Zhao Yanzi langsung memerah ketika dia membela diri dengan suara pelan, "Siapa bilang aku punya hubungan baik dengannya? Aku hanya bertanya kepada dokter, dan dia mengatakan bahwa jika semuanya baik-baik saja setelah pengamatan 1 hari lagi, kamu bisa pulang," lanjut Zhao Hongyu. "Terima kasih banyak. Tetapi aku masih harus membayar kamu kembali. Setelah aku keluar, aku akan melihat tagihan dan memberi kamu uang." Nenek bersikeras. Melihatnya seperti ini, Zhao Hongyu tidak bisa menolak lagi. Karena itu, dia mengangguk dengan enggan dan berkata, "Baiklah. Bukankah Philip Stark datang untuk mengunjungi studio kamu hari ini?" "Aku pikir kamu makan malam dengannya," kata Zhao Yanzi. "Aku menunjukkan kepadanya di sekitar pusat kreatif hari ini. Tapi karena nenek Hao Ren sakit, aku membatalkan pengaturan makan malam kami." Zhao Hongyu tersenyum. Hao Ren tersentuh bahwa Zhao Hongyu telah memprioritaskan neneknya, tetapi dia tidak tahu bahwa Philip Stark adalah perancang dunia yang terkenal yang bekerja pada renovasi hotel paling bersejarah dan mewah di Hong Kong, hotel semenanjung serta pribadi. Kediaman Presiden Prancis Francois Mitterrand. Zhao Hongyu tidak hanya berhenti makan malam biasa untuk melihat nenek Hao Ren di rumah sakit. Karena dia ada di sini, dia pasti tidak akan pergi tanpa mengobrol dengan nenek Hao Ren sebentar. Meskipun dia dalam pakaian bisnis, dia masih seorang istri yang mengerti dan ibu yang penuh kasih yang turun ke bumi. Percakapannya yang penuh pertimbangan dan tanggapan yang cerdas membantu ikatannya dengan nenek Hao Ren. Nenek agak tidak senang tentang betapa sibuk menantunya sejak ibu Hao Ren bekerja sepanjang waktu. Karena itu, setelah dia mengetahui bahwa Zhao Hongyu hebat dalam melakukan pekerjaan rumah dan mengurus keluarganya, nenek bahkan lebih menyukainya. Selama percakapan mereka, Zhao Hongyu bertanya, "Bibi, sangat tidak nyaman bagi kamu untuk tinggal di rumah pantai. Kenapa kamu tidak pindah ke kota?" "Ayah Ren mengatakan bahwa udara di pantai lebih segar, jadi dia membelikanku pondok di sana." "Kami menjual tempat kami di kota bertahun-tahun yang lalu," jawab nenek. "Kamu seorang senior, dan tidak aman bagi kamu untuk hidup sendirian di sana." Ren hampir kehilangannya kemarin ketika ini terjadi.
Aku pikir akan lebih mudah bagi kamu jika kamu tinggal di kota, Zhao Hongyu melanjutkan. Nenek agak yakin ketika dia berbalik ke Haoren dan membayangkan betapa stresnya dia sehari sebelumnya. Zhao Hongyu melanjutkan, bagaimana kalau tinggal bersama kami setelah kamu pulih? Haoren mendengarkan obrolan mereka dari samping, dan dia tegang mendengar saran itu. Nenek pindah ke rumah Si. Apa artinya itu? Pikirnya. Itu tidak perlu. Nenek melambai dengan tergesa-gesa dan berkata, aku terbiasa hidup sendirian di pantai. Tidak apa-apa. Ditambah lagi, orang tua Ren akan kembali minggu depan, jadi aku akan baik-baik saja dengan mereka merawatku. Minggu depan. Mata Zhao Hongyu bersinar. Ya, harusnya Rabu depan. Aku akan meminta ayah Ren untuk membawa keluargamu makan malam untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupku, kata nenek. Tolong jangan repot-repot dengan itu, kita adalah keluarga. Zhao Hongyu terus menyebutkan bahwa mereka adalah keluarga. Dia segera menambahkan, tapi itu baik bagi kita untuk bertemu semua. Hati Hao Ren tenggelam. Dia merasa seperti baru saja jatuh ke dalam perangkap. Meskipun neneknya terlihat sehat, dia menderita tekanan darah tinggi. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa Zhao Hongyu membantunya kali ini. Besar. Aku akan meminta ayah Ren membuat reservasi ketika dia kembali sehingga kami dapat menunjukkan rasa terima kasih kami. Kata nenek ceria. Zhao Hongyu menutup mulutnya saat dia tertawa dan melihat Hao Ren, dan dia dengan ringan menghela nafas tanpa daya. Dia tahu bahwa pertemuan itu ditakdirkan meskipun insiden dengan nenek ini tidak pernah terjadi. Dengan Zhao Guang mengendalikan grup Mingri, dan dia akan dapat bertemu dengan orang tua Hao Ren dengan berinvestasi atau mensponsori proyek-proyek mereka. Karena kita sudah menjadi keluarga, Zhao Hongyu menambahkan dalam kehangatan saat ini, mungkin kamu bisa tinggal bersama kami selama beberapa hari dan sepenuhnya pulih sebelum orang tua Ren kembali. Kami bisa mengantarmu kembali ke pondok sesudahnya. Plus, kami sangat dekat dengan Universitas Ren. Kalian akan bisa lebih sering bertemu karena Ren datang ke tutor Si setiap hari. Kedengarannya bagus, bukan? Ren sangat khawatir ketika dia mendengar berita itu kemarin. Kamu tidak ingin terlalu mengkhawatirkannya, bukan? Kata-kata itu meyakinkan, tetapi nenek masih ragu-ragu. Itu terlalu banyak masalah. Tidak semuanya. Kami memiliki kamar cadangan, dan aku akan menyiapkannya untuk kamu setelah kami kembali. Sama sekali tidak merepotkan. Hanya sepasang sumpit ekstra. Zhao Hongyu berkata dengan antusias. Nenek menoleh ke Hao Ren dan masih ragu-ragu. Hao Ren sendiri berada dalam dilema setelah mendengar saran Zhao Hongyu. Di satu sisi, ia tidak ingin merepotkan keluarga Si karena neneknya. Di sisi lain, dia ingin dia dirawat setelah keluar dari rumah sakit. Dia ingin dia cepat sembuh karena dia tidak harus melewati terlalu banyak pada usia tua. Paman Wang tidak muda, dan dia mungkin mengabaikan banyak hal. Hao Ren masih khawatir jika dia membiarkannya kembali ke pondok langsung dari rumah sakit. Karena itu, dia berkata setelah mempertimbangkan situasi dengan saksama, karena orang tua aku akan pulang minggu depan, lebih baik bagi nenek untuk tinggal bersama Bibi Hongyu untuk saat ini. Kami bisa mengantarmu kembali ke pondok setelah orang tuaku kembali. Dia berpikir dalam hati, kita harus membalas budi kepada keluarga Si karena mereka telah menghabiskan uang, waktu, dan energi untuk nenek pada saat dibutuhkan. Untung Si masih muda. Aku bisa meminta ayah untuk memberinya kantung merah tebal dengan 7.000 hingga 8.000 yuan sebagai hadiah ketika mereka bertemu. Itu seharusnya cukup untuk menyatakan terima kasih dan menutupi biayanya. Nenek akhirnya memutuskan setelah mendengar kata-kata Hao Ren. Dia berkata kepada Zhao Hongyu, malu, Aoi, maaf untuk masalah itu. Dia memiliki pikiran yang sama dengan Hao Ren. Dia ingin berterima kasih kepada keluarga Zhao Yanzi sejuta kali begitu ayah Hao Ren kembali. Kalau begitu istirahatlah, Bibi. Aku akan mengirim mobil untuk menjemputmu besok pagi. Zhao Hongyu tertawa riang. Dia berdiri dan membungkuk ringan kepada nenek. Lalu dia melambaikan Zhao Yanzi. Selamat tinggal, nenek. Zhao Yanzi meletakkan tas punggungnya dan berkata kepada nenek dengan nada feminin. Kamu benar-benar bertemu keluarga yang hebat, Ren. Nenek menghela nafas ketika keduanya berjalan keluar dari ruangan satu persatu. Pagi berikutnya, setelah memeriksa kondisi nenek Hao Ren, dokter mengkonfirmasi bahwa semuanya baik-baik saja. Dia memberitahu Hao Ren untuk menyelesaikan prosedur pemakaian. Setelah semuanya selesai, Hao Ren memegang neneknya dan membantunya keluar dari rumah sakit, dia masih lemah. Hamparan hitam Lincoln Limousine sudah menunggu di luar. Jaraknya 5 meter dari pintu masuk.
Bab 58, cadangan ada di sini. Mirip dengan yang terakhir kali, Penatua Sun pendek, mengenakan pakaian tradisional Tiongkok, berdiri di samping mobil dengan dua lelaki pemberani berjas hitam. Melihat Hao Ren berjalan keluar bersama neneknya, Penatua Sun bergegas mendekat. Gongsi 1 Hao, Taijun 2, selamat atas pemulihan kamu. Silakan masuk mobil. Nenek Hao Ren tidak nyaman disambut seperti ini oleh Penatua Sun yang tampak lebih tua darinya. Dengan bingung, dia berbalik untuk melihat Hao Ren. Hao Ren juga merasa canggung ketika dia melihat orang masuk dan keluar dari rumah sakit menatap mereka. Dengan tergesa-gesa, dia membantu neneknya masuk ke mobil. Bam! Bam! Pintu mobil ditutup setelah Penatua Sun masuk ke mobil setelah mereka, dan bentangan Lincoln Limousine pergi dari rumah sakit dengan mantap. Di tengah jalan, Penatua Sun semua tersenyum tetapi tetap diam. Nenek Hao Ren penuh dengan pertanyaan, tetapi dia menahan diri untuk tidak bertanya kepada mereka. Mobil tiba di rumah Zhao Yanzi. Kali ini, Penatua Sun tidak masuk dan menyapa seperti terakhir kali. Sebagai gantinya, dia pergi dengan mobil setelah mengantar Hao Ren dan neneknya di pintu. Zhao Hongyu mendengar mobil dan bergegas menyambut mereka. Saat menyambut Zhao Hongyu, suasana hati nenek menjadi lebih baik. Oh, aku minta maaf merepotkanmu lagi setelah semua ketidaknyamanan yang aku sebabkan ketika kamu membawaku ke rumah sakit, katanya. Yah, sama sekali tidak ada masalah sama sekali. Kami adalah keluarga, dan itu adalah tugas kami. Zhao Hongyu mengambil tangan nenek dan membawanya ke rumah. Itu adalah pertama kalinya nenek di dalam rumah Zhao Yanzi. Dia melihat sekeliling ke interior mewah dan permadani besar di lantai ruang tamu dan tahu bahwa keluarga Zhao Hongyu sangat kaya. Kamu di sini. Selamat datang. Zhao Guang berjalan keluar dari ruang belajarnya dan datang untuk menyambut mereka dengan senyum. Nenek belum pernah melihat Zhao Guang sebelumnya, tetapi dia menduga bahwa dia pasti suami Zhao Hongyu. Dia mengangguk padanya dengan ramah dan berkata setelah berpikir, rumahmu didekorasi dengan sangat indah, tapi kurasa sebaiknya aku tidak tinggal di sini. Kenapa? Tidakkah kamu berjanji kemarin untuk tinggal di rumah kami setelah kamu keluar dari rumah sakit? Zhao Hongyu memotong dengan cemas. Nenek mengira Zhao Hongyu berasal dari keluarga biasa ketika dia melihat pakaiannya yang sederhana sehari sebelumnya. Tetapi setelah mengetahui bahwa keluarga Zhao Hongyu kaya, nenek menjadi sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, nenek berasal dari pedesaan dan menjalani gaya hidup yang sangat sederhana. Nenek, mendengar suara dari lantai bawah, Zhao Yanzi, mengenakan kemeja berkerudung dan sepasang celana pendek denim, berlari ke bawah. Dia tampak imut dan polos, seperti naga putih kecil yang energi yang melompat keluar dari air. Dia bermaksud mengatakan halo kepada tamu sebagaimana diminta dari anggota keluarga yang sopan. Namun, nenek terpesona oleh penampilan Zhao Yanzi yang imut dan polos. Dia memegangnya dan menepuk kepalanya. Anak yang baik. Aku baru saja keluar dari rumah sakit dan tidak memberi kamu hadiah, kata nenek. Kesehatan nenek adalah satu-satunya hadiah yang aku inginkan, kata Zhao Yanzi manis. Dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan karena dia sangat khawatir tentang Hao Ren ketika dia melihatnya sangat cemas dan hilang ketika nenek berada di rumah sakit. Itu sebabnya dia pergi dengan ayahnya untuk menjemput Hao Ren dan berharap dia bisa membantu. Tentu saja, merawat Hao Ren tidak berarti dia menyukainya. Bibi, tolong tetap bersama kami. Zhao Hongyu mendesak lagi. Melihat Zhao Yanzi di tangannya, nenek ragu-ragu dan berkata, "Yah, baiklah. Aku hanya takut mengganggu rumah indah kamu. Mari kita duduk untuk makan siang." Zhao Guang memanggil mereka. Hao Ren mendongak dan melihat hidangan yang tampak lezat di atas meja. Hao Ren membantu neneknya ke meja. Dengan kursi malas yang ditambahkan ke meja, mereka berlima duduk dan makan siang dengan semangat tinggi. Setelah kejadian dengan neneknya, Hao Ren sangat berterima kasih kepada keluarga Zhao Yanzi. Bahkan jika mereka bisa menemukan solusi lain untuk masalah antara dia dan Zhao Yanzi, dia tidak akan pernah melupakan bantuan besar yang telah dilakukan Zhao Hongyu dan Zhao Guang untuknya. Setelah makan siang, Zhao Hongyu membantu nenek beristirahat di kamar yang baru saja dibersihkan untuknya. Hao Ren dan Zhao Yanzi ditugaskan untuk membersihkan, dan Zhao Guang telah pergi karena ada beberapa urusan bisnis penting yang harus dia urus. Zhao Yanzi berdiri bahu-membahu dengan Hao Ren di dapur sambil mencuci piring. Sejujurnya, Zhao Yanzi mengisap mencuci piring karena tidak ada piring yang dia bersihkan, jadi Hao Ren harus mencuci mereka lagi. Terima kasih untuk semua hal yang kamu lakukan, kata Hao Ren sambil membalikan piring. Aku tidak melakukan apa-apa, Zhao Yanzi mengerutkan bibirnya.
Hao Ren tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin aku bermain game dengan kamu sore ini? Aku tidak membutuhkan perusahaanmu. Aku akan berbelanja dengan Ling sore ini. Zhao Yanzi mendorong semua piring kotor ke Hao Ren dan melompat keluar dari dapur. Setelah itu, dia mengeringkan tangannya dan berpikir tugasnya sudah selesai. Hao Ren berbalik dan melihat Zhao Yanzi berjingkat keluar dari pintu dan berlari ke jalan melalui pintu kaca dapur. Gadis ini pergi berbelanja tanpa izin ibunya. Dia pasti telah mengambil uang saku dari paman ketiga untuk membeli barang-barang feminin. Jengkel, Hao Ren menggelengkan kepalanya dan terus mencuci piring. Mungkin itu caranya memberitahu Hao Ren agar tidak sombong. Zhao Yanzi makan malam di rumah Ling setelah berbelanja dengannya. Kemudian, dia meminta orang tua Ling untuk menelepon ke rumah untuk memberitahu orang tuanya bahwa dia menginap di rumah Ling. Mengetahui bahwa Ling dan Zi adalah teman baik, Zhao Hongyu menyetujui permintaan Zhao Yanzi. Bagaimanapun, itu adalah akhir pekan, dan dia ingin putrinya memiliki waktu luang. Hao Ren menginap di rumah Zhao Yanzi untuk menemani neneknya. Hari berikutnya adalah hari Minggu, dan dia kembali ke sekolah setelah diyakinkan akan kenyamanan neneknya. Setelah akhir pekan yang penting, Hao Ren kembali ke asrama dan kembali ke kehidupan yang berantakan dan bahagia bersama Zhao Jiayi dan teman-temannya yang lain. Seminggu lagi dimulai. Setelah 2 kelas di pagi hari, Hao Ren membawa setumpuk buku perpustakaan dan pergi ke perpustakaan sendirian untuk mengembalikannya. Setelah mengembalikan buku-buku itu, ia meminjam beberapa yang baru. Di masa lalu, dia punya waktu untuk membaca. Sekarang, dia harus mengajar Zhao Yanzi dan berkultivasi di luar jadwal kelas regulernya. Dia hampir tidak punya waktu sendiri dan tidak bisa bermain kartu dan permainan seperti Zhao Jiayi dan yang lainnya. Hao Ren berangsur-angsur merasa seperti rumah Zhao Yanzi adalah miliknya sejak dia pergi ke sana setiap hari sepulang sekolah dan sekarang bahkan neneknya tinggal di sana. Dia berjalan keluar dari perpustakaan dengan pikiran-pikiran itu di benaknya. Ketika dia berjalan menuju tangga, dia melihat Presiden kelas Xie Yujia mengenakan kemeja putih sedang belajar di ruang baca majalah. Dia sepertinya merasakan kehadirannya saat dia berbalik dan melihat Hao Ren di tangga. Hao Ren tersenyum dan melambai padanya. Setelah itu, dia terus turun ke bawah dengan buku-buku di tangannya. Dia pergi ke aula dan keluar dari perpustakaan. Ketika dia berbalik ke arah asramanya, dia mendengar langkah kaki terburu-buru di belakangnya. Dia berbalik dan melihat Xie Yujia bergegas ke arahnya dengan buku-buku dan buku catatan di tangannya. Hao Ren, tunggu. Aku ingin berbicara denganmu. Bab 59, Mengapa kamu tidak menghargai? Xie Yujia berlari begitu cepat sehingga dia hampir tersandung tangga di luar perpustakaan dan mendarat di pelukan Hao Ren. Dia nyaris tidak menenangkan diri, dan wajahnya memerah karena lari. Dia terengah-engah dan berkata, apakah kamu akan kembali ke asrama kamu? Ya. Hao Ren menatapnya, bingung. Aku juga akan kembali ke asramaku, kata Xie Yujia setelah setengah jeda. Oh, mari kita berjalan kembali bersama. Hao Ren masih tampak bingung. Tunggu aku sebentar. Sepeda aku ada di sana, dengan buku-bukunya di tangannya. Xie Yujia berjalan ke tempat parkir di sisi kanan perpustakaan. Dia meletakkan buku-buku di keranjang di depan dan membuka kunci sepeda sebelum berjalan ke Hao Ren. Mengenakan kemeja putih, sepasang celana pendek denim, dan sepasang sepatu kanvas hijau sambil berjalan sepeda semi baru, Xie Yujia tampak seperti gadis di sebelah. Dalam benak Hao Ren, dia memiliki citra yang sempurna dan harus menjadi gadis paling populer di sekolah alih-alih Lin Li yang berpakaian bagus dari kelas 3. Melihat Hao Ren menatapnya, Xie Yujia tersipu dan berkata, ayo pergi. Oke, Hao Ren berjalan dengan bahu-membahu. Mereka berjalan melintasi ruang terbuka di depan perpustakaan dan menyeberangi jembatan di atas danau sekolah. Matahari bersinar, dan sepeda itu berguling ke depan perlahan, menyamai langkah mereka. Mereka berjalan selusin meter dalam keheningan sebelum Xie Yujia bertanya tiba-tiba, bagaimana kabar nenekmu? Dia baik-baik saja sekarang, pikir Hao Ren sejenak dan berkata, terima kasih atas perhatian kamu. Xie Yujia menunduk dan bertanya setelah beberapa detik, apa yang terjadi antara kamu dan Su Han? Dengan tangan putih di gagang sepeda, tubuhnya yang lembut dan elegan sedikit bersandar ke satu sisi. Dia adalah sepupu jauhku. Hao Ren memaksakan dirinya untuk mengatakan kata-kata yang bahkan dirinya sendiri tidak akan percaya. Hari itu, Kamis, aku melihatmu memasuki kantornya, kata Xie Yujia. Hao Ren berbalik untuk menatapnya. Sekarang dia tahu bahwa orang yang mengikutinya sebenarnya Xie Yujia. Dia berpikir cepat dan berkata,
Oh, aku pergi untuk bertanya kepadanya tentang sesuatu yang aku tidak mengerti dari kelasnya. Oh, jadi dia mengajarimu secara pribadi, kata Xie Yujia segera. Yah, Hao Ren tersenyum pada anggapan itu, meskipun konten dari sesi les bukanlah tentang topik yang diajarkan di kelas tetapi tentang kultivasi. Ada pertanyaan lagi? Tanya Hao Ren setelah Xie Yujia terdiam. Tidak, Xie Yujia menggelengkan kepalanya. Melihat wajahnya yang cerah dan cantik, Hao Ren berpikir presiden kelas yang cantik itu cukup lucu. Mereka terus berjalan. Meskipun Xie Yujia membawa sepeda itu dan selesai mengajukan pertanyaan, dia sepertinya tidak terburu-buru. Sambutan hangat untuk ahli biologi dunia terkenal Hao Zonghua dan meteorolog global yang terkenal Yue yang akan memberikan ceramah di universitas. Sebuah spanduk merah yang tergantung di atas Green Hill Cafeteria muncul di hadapan mereka. Digantung di sini untuk mendapatkan lebih banyak perhatian siswa. Menatap spanduk, Xie Yujia memulai topik lain. Aku tidak berharap sekolah kami dapat mengundang orang-orang terkenal seperti itu untuk memberikan kuliah tamu di sini. Oh, apakah kamu kenal mereka? Hao Ren terkejut. Melihat kejutan Hao Ren, Xie Yujia langsung berkata, bagaimana aku bisa tidak mengenal mereka? Hao Zonghua adalah ahli biologi paling terkenal di Tiongkok, dan media domestik mengatakan bahwa ia adalah kandidat Cina yang paling menjanjikan untuk hadiah Nobel Biologi. Makalahnya tentang transkripsi informasi genetik telah diterbitkan di Nature Magazine di Amerika Serikat. Media internasional juga memiliki pendapat yang tinggi terhadap proyek penelitiannya yang lain, meskipun aku tidak dapat mengingat judulnya sekarang. Xie Yujia banyak bicara tentang reputasi global dari apa yang disebut biologis terbesar di Tiongkok. Namun, ketika dia berbicara tentang proyek penelitian biologisnya, dia tidak dapat mengingat judul-judulnya. Melihat kebingungan di wajah Hao Ren, Xie Yujia marah pada usahanya yang sia-sia. Bagaimanapun, dia adalah salah satu ilmuwan terhebat di Tiongkok. Selain itu, dia masih sangat muda, hanya berusia 40-an. Dia menerbitkan makalah di semua jenis majalah sains, dan dia sering menjadi berita. Kamu sama sekali belum pernah mendengar tentang dia. Melihat ekspresinya yang serius seolah-olah dia memberi kuliah kepada seorang siswa, Hao Ren memiliki keinginan untuk tertawa. Kalian hanya tahu tentang bermain game online, menonton film atau membaca buku komik di asrama kamu, dan kamu tidak peduli sedikit pun tentang dunia di sekitar kamu. Jika kalian terus seperti ini, kamu akan ditinggalkan oleh dunia. Dengan satu tangan di pinggulnya, Xie Yujia menguliahi dia dengan tegas. Melihatnya semua kesal, Hao Ren harus menyerah. Oke, baik. Sekarang aku akan ingat namanya, katanya. Bagus. Xie Yujia puas. Akan memalukan jika kamu tidak tahu apa-apa tentang ilmuwan terkenal seperti itu. Selain itu, ia harus menjadi kerabat jauh kamu. Kerabat jauh. Hao Ren bingung. Ya, karena kalian berdua memiliki nama keluarga Hao, kalian mungkin milik keluarga yang sama 300 tahun yang lalu. Xie Yujia menatap Hao Ren dan berkata. Hao Ren terkekeh. Kamu benar, presiden kelas. Aku tidak tahu kamu adalah penggemar Hao Zonghua ini. Hormat. Dia adalah ilmuwan paling terkenal di Tiongkok. Xie Yujia mulai mengajarinya lagi. Ya, Hao Ren tidak ingin berdebat dengan seorang gadis atau presiden kelas. Dia menyerah dan berkata, presiden kelas, aku kira kamu pasti akan pergi ke kuliah hari Kamis ini. Tentu saja. Dan kali ini dia tidak sendirian. Istrinya juga akan ada di sini. Ini adalah kesempatan langka bagi kami mahasiswa. Sebagai akademisi, ia dan istrinya sibuk dengan penelitian mereka dan jarang menunjukkan wajah mereka di depan umum. Aku bertanya-tanya bagaimana sekolah berhasil mengundang mereka berdua untuk memberi kami kuliah, ini bahkan merupakan kesempatan langka bagi siswa doktoral. Xie Yujia sangat senang dengan topik ini. Dia telah menjadi siswa straight A sejak sekolah dasar, dan dia memusatkan perhatian pada sains dan teknologi. Akibatnya, kekagumannya pada para ilmuwan bisa dimengerti. Tentu saja, bahkan siswa yang tidak tertarik pada sains akan pergi ke auditorium untuk melihat pasangan terkenal Hao Zonghua dan Yue Yang. Xie Yujia melanjutkan ceramahnya sambil berjalan dengan Hao Ren. Hao Zonghua baru berusia 40-an, tapi dia sudah menjadi anggota Akademi Ilmu Pengetahuan China 1. Dan istrinya, Yue Yang, juga luar biasa karena dia adalah anggota Akademi Teknik Cina. Beberapa mengatakan masing-masing dari mereka bisa menjadi anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok dan Akademi Teknik Tiongkok, tetapi mereka tidak diberi gelar karena usia mereka yang masih muda. Mendengar gosip tentang pasangan dari Xie Yujia, Hao Ren menganggap ekspresi serius di wajahnya lucu. Segera,
Xie Yujia menemukan bahwa Hao Ren masih tidak terkesan setelah kuliahnya dan hampir memperlakukan apa yang dia katakan sebagai beberapa lelucon. Dia benar-benar kesal dan berkata, kamu tidak memiliki rasa hormat terhadap ilmuwan hebat seperti itu. Hao Ren hendak memperdebatkan kasusnya ketika ponsel di sakunya mulai berdengung. Menggali teleponnya, dia melihat itu dari Cao Ronghua. Dia menjawab dengan malas, ya, aku sedang dalam perjalanan. Kamu bisa mengambil kartunya sekarang. Ini bukan tentang kartu. Seasteris T turun. Suara gelisah Cao Ronghua datang dari telepon. Zhao Jiayi berkelahi dengan orang-orang dari tim bola basket. Bab 60, Ledakan Hao Ren. Hao Ren heran dengan berita itu. Dia segera bertanya, di mana mereka? Zona B di lapangan basket. Cao Ronghua berteriak di telepon. Oke, aku datang. Hao Ren menutup telepon dan melihat ke arah zona B. Dia siap lepas landas. Xie Yujia meraih dan menahannya. Apa yang terjadi? Tanyanya. Zhao Jiayi berkelahi dengan orang-orang dari tim basket. Jawab Hao Ren. Tiba-tiba, dia melihat sepeda Xie Yujia dan meraih pegangannya. Pinjamkan aku sepedamu. Katanya. Tidak. Aku akan pergi juga. Sebagai ketua kelas, Xie Yujia merasa itu adalah tugasnya untuk memastikan bahwa semua orang di kelasnya aman. Hao Ren tidak ingin berdebat dengannya. Dia melemparkan kakinya ke atas sepeda dan langsung berada di atasnya. Xie Yujia memegang bajunya dengan erat dan duduk di kursi belakang sepeda. Dengan Xie Yujia di kursi belakang, motor itu masih tidak berat. Hao Ren mendayung keras dan berlari ke depan dengan kecepatan meluncur. Xie Yujia tercengang dengan kecepatan dan kekuatan yang kuat dari kaki Hao Ren. Dia tidak punya pilihan selain untuk memegang bajunya di tangannya dan memegang Hao Ren dengan erat untuk menghentikan dirinya dari jatuh dari sepeda. Sepeda biasa bergegas menuju zona B dari lapangan basket. Pekik. Hao Ren mengerem keras ketika mereka sampai di pengadilan, dan tubuh lembut Xie Yujia menabrak punggungnya dengan momentum besar. Namun, Hao Ren tidak menyadari semua ini. Melompat dari sepeda, ia berlari ke lapangan. Dengan dadanya sakit, Xie Yujia menangkap sepeda itu dan mencegahnya agar tidak jatuh. Dia melihat pengadilan penuh sesak dengan orang-orang dan suara-suara pertempuran terdengar dari pusat. Dia mendorong sepeda ke samping dan berlari setelah Hao Ren ke pengadilan. Hao Ren menerobos kerumunan dengan kekuatan yang dia tidak tahu dia miliki sebelumnya, bergegas menuju pusat. Xie Yujia telah mengikuti Hao Ren erat dan dengan demikian juga masuk ke lingkaran dalam kerumunan. Di tengah lapangan bola basket, 4 orang besar dari tim bola basket mengepung Zhao Jiayi sambil memberinya pukulan dan tendangan. Zhao Jiayi memar di seluruh tubuh. Meskipun dia jatuh ke tanah, dia dengan keras kepala menendang lawan-lawannya yang mengenakan celana pendek olahraga. Terluka dan marah oleh tendangannya, lawannya mengalahkan Zhao Jiayi dengan kekuatan yang lebih besar. Berhenti. Gelombang darah panas mengalir ke kepala Hao Ren. Dia bergegas dan meninju orang yang memberi Zhao Jiayi tendangan paling ganas di wajahnya. Pria itu merah di mata dan tidak menyangka seseorang akan berani menghentikannya. Tidak siap, dia dipukul dengan kuat oleh tinju Hao Ren. Dia mundur 3 langkah, dan wajahnya langsung bengkak. Itu terjadi begitu cepat sehingga yang lain tidak memperhatikan gangguan Hao Ren saat mereka terus menendang Zhao Jiayi. Marah, Hao Ren bergegas ke lingkaran pertarungan. Melindungi Zhao Jiayi dengan tubuhnya, Hao Ren meraih kedua pergelangan kaki dan mengayunkannya. Bang! Bang! 2 orang besar dari tim basket jatuh ke tanah. Mata Xie Yujia melebar, heran dengan kekuatan besar Hao Ren. Karena ingin menyelamatkan temannya, Hao Ren berdiri dan meraih 2 orang pria lain dari tim bola basket dengan baju mereka dan mengayunkan mereka dengan paksa. 2 orang setinggi 6 kaki itu terbang ke udara. Semua orang di kerumunan tertegun, apakah dia Superman datang untuk menyelamatkan? Dia terlihat kurus dan lemah, tetapi dia baru saja mengalahkan 6-7 orang besar dari tim bola basket dalam sekejap mata. Pikir mereka. Dengan memar di sudut satu mata, Zhou Liren, yang berdiri di sudut kerumunan, juga terpana. Tingginya 6 kaki, dan dia telah mencoba membantu Zhao Jiayi tetapi langsung dirobohkan oleh satu kepalan tangan. Di sampingnya, Cao Ronghua, yang bahkan lebih lemah dari Zhou Liren, berdiri di sana. Dia telah mencoba untuk memecah perkelahian dan didorong jauh oleh satu tangan kuat dari salah satu anggota tim bola basket. Dia telah memanggil Hao Ren untuk mendapatkan lebih banyak bantuan, tapi dia heran melihat Hao Ren merobohkan semua lawan. Siapa yang berani datang? Mata merah, Hao Ren melindungi Zhao Jiayi dengan tubuhnya dan berteriak. Tindakannya sangat berani di mata Xie Yujia.
Melihat Hao Ren yang berkeringat dan merah karena marah, Xie Yujia, seorang siswa yang berperilaku baik yang membenci perkelahian, tiba-tiba menemukan dia sangat gagah. Nak, menurutmu siapa dirimu? Power forward di tim bola basket berdiri dan melemparkan tubuhnya yang setinggi 6 kaki 4 inci ke arah Hao Ren. Dia tidak percaya Hao Ren bisa menangkap tubuhnya. Dia menyalahkan kejatuhannya yang sebelumnya karena ketidaksiapannya. Lagi pula, kekuatan brutal tim bola basket tidak tertandingi. Melihat orang ini bergegas ke arahnya, amarah Hao Ren tersulut. Dia bahkan tidak mengelak sejak temannya, Zhao Jiayi sedang berbaring di kakinya. Bang! Hao Ren mengulurkan tangan dan menangkap power forward setinggi 6 kaki 4 inci dan 200 pound. Telapak tangan mereka bertabrakan satu sama lain. Seperti dalam gulat Rusia, mereka bersaing dengan kekuatan murni. Deng! 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 Power forward berotot dipaksa mundur 4 langkah dan kemudian jatuh ke tanah pada langkah limbung terakhir. Itu terjadi dalam sekejap mata. Semua orang tidak percaya pada wajah mereka. Apa yang terjadi? Pertanyaan muncul di benak setiap orang yang hadir. Power forward yang jatuh juga menatap Hao Ren dengan takjub. Siswa biasa ini yang satu kepala lebih pendek dan setengah dari ukuranku mendorongku ke tanah. Dia berpikir, aku adalah penyerang dari tim bola basket yang telah memenangkan juara Liga Bola Basket Universitas. Jepret, jepret. Tali sepatu di kedua sepatu Hao Ren patah. Dia membungkuk dan membantu Zhao Jiayi untuk bangun. Dia melihat kembali ke anggota tim bola basket dan meludahkan dua kata, tunggu saja. Swoosh. Kerumunan melangkah ke samping dan membuka jalan bagi mereka secara otomatis. Hao Ren membantu Zhao Jiayi yang pincang keluar dari lapangan basket dan menuju gedung asrama di luar kampus. Zhou Liren dan Cao Ronghua bertukar pandang satu sama lain, buru-buru berdiri, dan mengikuti Hao Ren. Kerumunan yang terpesona dibiarkan terdiam di lapangan basket, termasuk Xie Yujia, yang memegang telepon genggamnya dan berencana untuk memanggil kakak laki-lakinya. Melihat keempat lelaki yang pergi saat matahari terbenam melalui pagar kawat lapangan basket, dia bingung apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.